Tangis Tom Haye dipelukan ayah demi merah putih. Sintayong tinggalkan Indonesia cukup lama. Sinyal Kevin Dix siap perkuat skuad asuhan Sintayong. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mencetak 20 gol dalam 8 laga. 12 gol di putaran pertama dan sisanya di putaran kedua. Dari total 20 gol yang dilesakan para pemain Indonesia ke gawang lawan, Ramadan Sananta tercatat sebagai pemain tersubur, di mana pemain 21 tahun ini turut berperan penting dalam perjalanan skuad Garuda menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana merupakan pertama kali bagi tim Merah Putih. Meski tidak dipanggil pada laga 2 laga terakhir, Ramadan Sananta menjadi top skor dengan 4 gol, 3 ke gawang Brunei Darussalam dan 1 ke gawang Vietnam. Rizky Ridho dan Dimas Derajat masing-masing mencetak 3 gol. Dimas mencetak hat-trick melawan Brunei, sementara Ridho mencetak 2 gol ke gawang Brunei dan 1 ke gawang Filipina. Bek keturunan Kevin Dix turut memberikan sinyal untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu terlihat terus memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial. Terbukti sang pemain bahkan terlihat menyukai apapun postingan soal timnas Indonesia di Instagram. Hal itu dirangkum oleh salah satu akun TikTok @emanglangit, di mana akun tersebut mengunggah tangkapan layar saat Kevin Dix memberikan tanda suka di postingan tentang timnas Indonesia. Serta unggahan tersebut mengundang beragam reaksi dari netizen. Banyak warganet tanah air yang menduga Kevin Dix segera menerima pinangan PSSI untuk membela tim Merah Putih. Sebelumnya Kevin Dix masuk ke dalam daftar pemain keturunan Grade A yang dikabarkan bakal segera bergabung ke timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pemain FC Copenhagen tersebut bakal memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Momen haru Tom Haye tak berhenti saat mencetak gol debut bagi timnas Indonesia. Pasca pertandingan gelandang andalan Sintayong tersebut terlihat emosional usai menyambangi keluarganya yang menonton langsung di GBK. Tom Haye kemudian memeluk sang ayah dengan cukup lama. Dalam momen ini, sang profesor terlihat menangis. Dia kemudian menyeka air mata setelah cukup lama mendekap erat ayahnya. Tangis tersebut pecah lantaran Tom Haye yang besar di Belanda kini bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia yang merupakan asal kakeknya. Diketahui Haye memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Kakek Haye diketahui lahir di Solo, Jawa Tengah. Sementara nenek Haye disebut lahir di Kawangkuan, Minahasa. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mencuri perhatian saat merayakan keberhasilan skuad Garuda lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangun dan para punggawa Garuda lainnya berkeliling mengitari SUGBK untuk merayakan kelolosan bersama penggemar. Dalam momen ini, salah satu fans memanggil Ragnar untuk memberikan sebuah hadiah. Ragnar pun mendapatkan hadiah miniatur Stadion Santiago Bernabeu dari penggemar tersebut. Dia kemudian menukar hadiah itu dengan sepatu berkelir oranye pink yang dikenakan saat pertandingan. Penggemar itu pun kegirangan mendapatkan sepasang sepatu dari Ragnar Oratmangun. Setelah itu, Ragnar kembali bersama barisan pemain timnas Indonesia yang masih berkeliling untuk merayakan bersama penggemar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memasang misi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab di putaran ketiga, 10 pertandingan sudah menanti skuad Garuda dari September 2024 hingga bulan Juni tahun depan. Nantinya akan ada 8 tempat bagi tim Asia untuk bisa berlaga di Piala Dunia, termasuk melewati babak playoff dengan konfederasi benua lain. Erick Thohir pun berharap kali ini timnas Indonesia bisa membawa hasil terbaik. Apalagi timnas U23 Indonesia hampir saja lolos ke Olimpiade 2024 kemarin. Erick Thohir meminta timnas Indonesia agar tetap kompak dan bermain sebagai tim. Para penggawa Garuda tidak boleh larut dengan euforia karena lawan berat sudah menunggu di depan mata. Terlebih langkah skuad Garuda selanjutnya tentu saja tidak akan mudah dan masih menunggu proses drawing yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menambah pundi-pundi prestasi pelatih Sintayong selama menangani skuad Merah Putih.
Kini pelatih berusia 53 tahun ini bakal meninggalkan Indonesia. Hal tersebut dikatakan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto, di mana pelatih yang juga menangani timnas U16 itu menjelaskan Sintayong akan menjalani liburan dengan kembali ke Korea Selatan pada 15 Juni hingga 20 Juli mendatang. Hal itu dilakukan lantaran skuad Garuda tidak ada agenda pada periode tersebut. Kendati demikian, Coach Nova menjelaskan tetap berkomunikasi dengan Sintayong. Coach Sintayong kembali ke Korea Selatan tanggal 15 Juni dan baru kembali ke Indonesia pada 20 Juli. Saya sudah izin dengan Coach Sin karena harus kembali ke Solo. Beliau berpesan akan memberikan yang terbaik, sukses, dan apa yang dipersiapkan selama ini berjalan sesuai dengan rencana. Jelas Nova Arianto. Timnas Indonesia U16 kembali menggelar laga uji coba di Solo, Jawa Tengah jelang berlaga di Piala AFF U16 2024. Skuad asuhan pelatih Nova Arianto ini menggelar laga uji coba melawan Cibubur Youth atau SKO Ragunan. Dalam laga uji coba tersebut, skuad Garuda U16 harus puas bermain imbang dengan skor 1-1. Usai laga, pelatih Nova Arianto menyebut anak asuhnya masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak aspek yang perlu dibenahi. Menurut mantan bek timnas Indonesia era 2000-an tersebut, beberapa kesalahan elementer perlu dibenahi dari anak asuhnya sebelum berlaga di ajang AFF Cup U16 2024 yang mana akan digelar pada akhir bulan Juni 2024 ini hingga Juli 2024 nanti. Nova Arianto pun menyebut masih kemungkinan akan merubah susunan pemain menjelang ajang AFF Cup U16 2024 nanti. Dirinya menyebut akan memaksimalkan pemain yang ada dan diharapkan skuad timnas Indonesia U16 nanti akan diisi oleh pemain-pemain terbaik di posisi di level U16. Sebelumnya, timnas Indonesia U16 juga telah melakukan beberapa seleksi pemain terhadap pemain-pemain diaspora yang berkiprah di luar negeri. Beberapa pemain tersebut ada yang lolos seleksi dan tergabung ke dalam timnas Indonesia U16. Namun ada pula yang tak lolos seleksi karena tidak memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh tim pelatih. Timnas Indonesia U20 kembali meraih hasil negatif usai kembali kalah dari Italia dengan skor tipis 1-0, yakni pada laga lanjutan penyisian grup Thailand Cup 2024. Timnas Indonesia U20 sejatinya mampu mengimbangi permainan Italia yang dianggap menjadi tim terkuat di grup B kali ini. Bahkan beberapa kali Doni Tripamungkas dan kawan-kawan sukses memberikan ancaman kepada skuad muda tim berjuluk Gli Azzurri tersebut. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat tak ada gol yang tercipta. Laga melawan Italia merupakan pertandingan terakhir di grup B bagi timnas Indonesia U20. Skuad asuhan Indra Syafri sepanjang fase grup B Thailand Cup 2024 sendiri tampil cukup mengecewakan, lantaran hanya mampu mencetak 1 gol penalti kala menghadapi Jepang. Namun timnas Indonesia U20 masih memiliki satu laga terakhir melawan Korea Selatan, yakni di babak perebutan peringkat ke-9 dan ke-10. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau lebih dikenal sebagai Bung Toel baru-baru ini menjadi sasaran amarah supporter timnas Indonesia. Dalam video yang beredar di media sosial, Bung Toel dilempari botol air mineral, yakni oleh salah satu oknum pendukung skuad Garuda. Momen tersebut terjadi kala Bung Toel hadir di acara nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni antara timnas Indonesia versus Filipina. Awalnya Bung Toel tengah tampil berdiri di atas panggung bersama pembawa acara. Bung Toel lalu diminta oleh pembawa acara untuk memberikan komentar terkait pertandingan yang telah berlangsung tadi. Namun belum lama Toel berkomentar, terdengar beberapa penonton berteriak. Tak lama kemudian salah seorang dari pendukung timnas Indonesia tersebut melempar botol air mineral ke atas panggung. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.